Assalamualaikum Bunda. Kami akan memberikan informasi buat Bunda. Ini dari kelompok 3. Anissa Nur Amalia, Oktavia Ningtyas, Siva Dinda Aisyah, Yuyun Lailiawati, dan Sakina Hayun Triastami. Informasi obat yang diberikan untuk anak. Orang tua kadang ragu saat harus memberikan obat untuk buah hatinya. Tapi jika anak sudah merasakan kesakitan, akan lebih buruk lagi jika membiarkannya. Karena itu, kenali obat-obat apa saja yang boleh dikonsumsi untuk anak. Pertama, antipiretik atau penurun demam. Antipiretik adalah jenis obat yang digunakan untuk menurunkan demam pada anak dan mengurangi rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh demam. Dosis untuk paracetamol untuk bayi di bawah 3 bulan adalah 10-15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam. Untuk anak usia 3 bulan hingga 1 tahun, 60-120 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam. Maksimum 4 dosis dalam 24 jam. Anak usia 1 hingga 5 tahun diberikan 120-250 mg setiap 4-6 jam. Maksimum 4 dosis dalam 24 jam. Untuk anak 6 hingga 12 tahun diberikan paracetamol 250 hingga 500 mg setiap 4-6 jam. Maksimum 4 dosis dalam 24 jam. Untuk indikasi paracetamol digunakan untuk demam seperti yang disebabkan oleh infeksi, nyeri ringan hingga sedang, misalnya sakit kepala, sakit gigi, nyeri atau karena cedera ringan. Kontraindikasi penggunaan paracetamol pada pasien-pasien dengan hipersensitivitas atau alergi, gangguan hati atau fungsi hati yang buruk, penggunaan bersama dengan obat lain yang mengandung paracetamol untuk mencegah overdosis. Yang kedua ada antihistamin atau penghilang alergi. Antihistamin digunakan untuk mengatasi reaksi alergi pada anak-anak seperti ruam, gatal-gatal, atau pilek alergi. Obat ini membantu mengurangi gejala alergi dengan menghambat efek histamin. Cetirizine. Dosis yang diberikan untuk anak usia 2 hingga 6 tahun adalah 2,5 mg atau setengah sendok takar atau 2,5 mg setengah tablet cetirizine dalam kemasan 5 mg sekali sehari. Untuk anak usia 6 hingga 12 tahun diberikan 5 mg atau 1 sendok takar sirup atau 5 mg 1 tablet cetirizine 5 mg sekali sehari. Untuk indikasi cetirizine sendiri adalah untuk mengatasi gejala alergi pada anak, termasuk pilek alergi yang disertai bersin-bersin, hidung tersumbat, dan gatal-gatal. Yang ketiga ada antibiotik atau pengobatan infeksi bakteri. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada anak. Penting untuk diingat bahwa antibiotik hanya efektif untuk mengobati infeksi bakteri loh, bukan virus. Penting untuk mengikuti petunjuk dokter dalam menggunakan antibiotik dan memastikan anak menyelesaikan seluruh kursus pengobatan, bahkan jika gejala sudah mereda. Dosis amoxicillin untuk anak ditentukan berdasarkan berat badan anak. Anak dengan berat badan kurang dari 40 kg diberikan 25-45 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi menjadi 2-3 dosis. Sedangkan untuk anak dengan berat badan lebih dari 40 kg diberikan 500-875 mg setiap 12 jam. Amoxicillin digunakan untuk infeksi ringan hingga sedang. Berikutnya ada obat gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, atau sembelit dapat membuat anak merasa tidak nyaman.
Ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan pada anak. Antasida. Dosis antasida untuk anak usia 2 hingga 6 tahun biasanya direkomendasikan adalah 1-2 sendok teh atau 5-10 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Untuk usia 6 hingga 12 tahun, dosis ditingkatkan menjadi 2-4 sendok teh atau 10-20 ml setiap 4-6 jam. Yang keenam, ada anti diare untuk mengatasi diare pada anak. Beberapa jenis anti diare seperti loperamid atau recocadotril dapat diberikan. Namun penggunaan anti diare pada anak harus dilakukan sesuai dengan anjuran dokter, terutama dalam hal dosis dan durasi penggunaan. Dosis yang digunakan untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, dosis awal sekitar 1-2 mg sekitar setengah tablet loperamid 2 mg sekali, diikuti dengan 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal 2 mg dalam dosis terbagi. Untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, dosis awal sekitar 2 mg diikuti dengan 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal 4 mg dalam dosis terbagi. Anak usia di atas 12 tahun, dosis dewasa yaitu 4 mg atau 2 tablet loperamid sekali, diikuti dengan 2 mg atau 1 tablet loperamid sekali setiap kali diare. Indikasi loperamid digunakan untuk diare dan disentri adalah kondisi yang sering terjadi pada anak-anak. Tetapi tahukah Bunda bahwa keduanya memiliki perbedaan yang penting loh? Diare biasanya ditandai dengan tinja yang cair dan sering. Sementara disentri memiliki ciri tambahan berupa adanya darah pada tinja. Keduanya dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun parasit. Pengobatan diare dan disentri pada anak meliputi pemberian cairan elektrolit, makanan ringan, dan istirahat yang cukup. Namun penting untuk mencari bantuan medis jika gejalanya parah atau terjadi dehidrasi. Dengan memahami perbedaan antara diare dan disentri, kita dapat memberikan perawatan yang tepat pada anak-anak kita dan membantu mereka pulih dengan cepat. Ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter jika Bunda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan anak. Berikut ini cara pembuatan oralit untuk memenuhi kebutuhan cairan yang hilang selama diare. Pertama-tama, kita siapkan gelas berisi 250 ml air hangat. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam ke dalam gelas berisi air hangat. Berikutnya, masukkan 2 sendok teh gula pasir ke dalam gelas yang berisi air hangat. Terakhir, kita aduk-aduk sampai cairan larut ya. Nah, cairan oralit sudah jadi deh. Cairan oralit ini dapat membantu memulihkan cairan tubuh yang hilang bersama feses. Membuat cairan oralit tidak sulit bukan? Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.